malam. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Dengan Gilang ya? Iya, betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Rizkal. Kamu boleh panggil saya Mas, Bang, atau apapun senyaman kamu. Kamu dengan siapa tadi? Nama saya Gilang. Gilang. Nama lengkapnya? Oh, Muhammad Gilang Eki Firmansyah. Muhammad Gilang Eki Firmansyah. Iya. Panggilannya Gilang. Iya. Umur berapa Gilang? Saya baru 20 tahun. 20 tahun. Rencananya kita mau beli apa? Saya mau ada keresahan apa Gilang datang ke sini? Sebenarnya saya punya keluhan ya. Bingung juga mau ngomong ke siapa. Nggak tahu. Tapi sebelumnya gini, bukannya membatasi waktu, konseling kita kali ini kita akan kurang lebih akan 30 menit. Nanti kalau mudah-mudahan ada hasilnya dari konseling ini. Kalaupun tidak, nanti bisa berlanjut ke pertemuan lain. Oh iya. Posisinya di sini saya sebagai konselor dari BK UPBK Menindra. Nanti kamu bisa bebas bercerita apapun di sini. Kamu nggak perlu ragu karena di sini kerahasiaan kamu atau cerita kamu akan tetap menjadi rahasia kita berdua, nggak akan keluar. Jadi di sini juga ada, kamu bisa bebas ngeluarin apapun yang kamu pengen ungkapin, nggak perlu dengan nggak perlu takut misalkan takut bocor atau takut tersebar, misalkan itu obrolan apapun nggak perlu takut ya. Jadi sekali lagi bebas cerita apapun, silakan apa yang keresahan kamu yang kamu rasain, kamu alami, silakan kamu ceritakan. Jadi tadi mau bingung mau cerita sama siapa? Iya. Karena nggak punya teman dekat juga sih. Apa sih masalahnya? Misalnya ada apa yang pengen kamu cerita tuh apa sampai kamu mau datang sini? Bingung sih tentang perkuliahan karena saya baru lulus sekolah dan kerja juga belum terlalu lama. Jadi ada niatan kuliah tapi nggak tahu basicnya. Keren dong sebenarnya niatnya. Iya. Jadi kamu udah lulus SMA, terus pengen saat ini udah bekerja. Iya. Terus pengen kuliah. Iya. Terus masalahnya apa? Permasalahan keuangan juga. Keuangan. Iya. Keuangan finansial keluarga gitu. Kamu kerjanya udah berapa lama? Baru 5 bulan. 5 bulanan ini. Oh, berarti baru banget lulus tahun lalu ya? Baru tahun ini. Iya. Tahun ini. 5 bulan baru bekerja tapi kamu punya keinginan buat kuliah. Iya. Apa motivasi kamu buat kuliah? Motivasi saya sih untuk apa ya? Bisa mengangkat derajat keluarga sih. Mas, Iya. Jadi maksudnya pengen ngangkat keluarga supaya ya palingnya bisa nyenengin orang tua gitu. Hidup lebih baik lagi. Terus apalagi selain itu? Motivasi oke, pertama pengen nyenengin keluarga. Terus ada sisi lain nggak? Misalkan untuk pribadi kamu apa? Untuk pribadi saya supaya hidup lebih baik. Hidup lebih baik dengan Iya. pekerjaan yang lebih layak. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di mana? Kerja di PT Indofood. Oh, Indofood. Iya. Tapi kerjanya full dari Senin sampai Jumat atau 5 hari kerja atau full 7 hari? 5 hari kerja sih. Senin sampai Jumat aja. Tapi Sabtunya setengah hari. Sabtunya setengah hari. Iya. Minggunya libur. Iya, minggunya libur. Terus kamu berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Anak pertama. Anak pertama. Iya. Terus yang kedua? Adik saya umur kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Apa namanya? Cewek cowok? Cewek. Cewek. Terus yang ketiga? Yang ketiga masih kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 SD. SD. Yang terakhir? Masih umur 3 tahun. 4 bersaudara. Terus ayah kerja apa? Saya kerja kuli bangunan. Kuli bangunan aja. Iya. Oke. Kalau mama? Di rumah aja sih. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Terus tapi kamu dengan kondisi ini kamu pengen kuliah tapi kamu masih bingung gitu. Ada nggak sinkron misalkan kamu pengen kuliah itu karena ada misalkan di pekerjaan kamu ada jenjang karir yang ke sana tapi kamu butuh legalitas dari kayak ijazah yang satunya atau atau apa namanya skill dari kuliah kamu? Sebenarnya sih enggak, tapi saya pengen cari sesuatu yang baru aja. Jadi nanti kerja ini kalau misalkan kamu bisa kuliah terus kamu bisa dapat ilmunya, kamu bisa mencoba ke dunia yang lain yang lebih baik tujuannya. Iya, yang baru. Terus ada gambaran nggak mau kuliah apa? Belum, justru kok kayak saya datang sini mau Mau konsultasi itu? Konsultasikan ini. Kamu sukanya apa? Saya lebih suka kayak komputer, ngoprek juga suka. Suka ngoprek komputer iya. Gitu. Selain itu aja sih selama ini. Terus menurut kamu yang cocok buat kamu tuh apa?
Kalau di kuliah itu biasanya ada apa aja ya? Nah, itu kan kalau misalkan basic komputer kamu bisa ambil IT, bisa ambil program, ya tergantung kamu sukanya lebih ke software atau hardware-nya kan gitu. Iya. Nah, cuman kalau kamu sendiri lebih cenderung kemana? Lebih ke cenderung ke hardware-nya sih dibanding software ya. Sebenarnya kan banyak pilihan kampus yang ada jurusan itu. Iya. Terus kenapa kamu belum kuliah sampai saat ini justru malah milih bekerja terlebih dahulu? Iya. Kenapa? Nah, karena yang melihat ekonomi keluarga kan, karena kalau saya ikut kuliah mungkin keuangan itu di rumah nanti bisa nggak stabil. Maksudnya keuangan karena kamu punya tiga saudara lainnya. Kalau kamu kuliah berarti membebani orang tua. Karena bapak saya kerjanya nggak nentu kalau sekarang untuk sekarang. Makanya kamu memilih untuk bekerja. Iya. Tapi kamu masih punya niatan untuk kuliah. Masih. Udah pernah kepikiran nggak bahwa kuliah itu ada kuliah ekstensi atau karyawan? Atau pernah tahu nggak? Belum. Belum pernah tahu ya? Belum pernah tahu sama sekali. Ada, jadi kamu bisa browsing nanti kalau misalkan di Google atau di mana, atau tanya teman-teman kuliah yang mungkin sudah kuliah. Di beberapa kampus itu ada buka program ekstensi atau kelas karyawan. Nah, kelas karyawan itu biasanya ada yang perkuliahannya itu di sore atau malam hari, ya. Ada juga yang di weekend. Tergantung kampusnya. Nah, jurusannya itu berbeda dari setiap kampus. Misalkan kalau itu dimulai antara jam 5 atau jam 7 jam setelah maghrib jam 7. Nah, biasanya pulang jam 10 atau setengah 10 gitu. Nah, itu kalau yang ekstensi sore atau ekstensi weekend itu biasanya dia di hari Jumat malam harinya, Sabtu itu full 1 hari. Nah, seperti di kampus saya kan ada di Unindra itu ekstensinya itu ekstensi yang Jumat dan Sabtu gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih kamu pengen kuliah, pengen ambil jurusan anggaplah multimedia tadi. Nah, terus karena kamu sudah bekerja, otomatis kan kamu nggak mungkin ambil yang reguler pagi ya. Iya, betul. Nah, pasti kamu mungkin saran saya kamu bisa ambil ke ekstensinya. Nah, pertanyaan saya, seriuskah nanti kamu untuk fokus kuliahnya dengan membagi waktu untuk pekerjaan? Selalu serius saya. Karena kan di dunia kerja kamu aja udah cukup beban ya tanggung jawabnya, terus waktunya juga luar biasa, fisiknya. Nah, di dunia kampus juga nanti kamu kuliah pasti banyak tugas, banyak mungkin materi-materi yang harus kamu pelajari ulang dan semuanya. Kira-kira bisa bagi waktu? Bisa, karena saya pulang kan nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi daripada nggak ada kegiatan diisi dengan sambil kuliah bisa. Tapi kamu optimis nih, kamu mau kuliah? Optimis. Nah, iya, jadi kalau menurut saya saran saya nih, tapi kembali lagi ke kamu bisa ambil pilihan itu kelas ekstensi, misalkan nanti mengatur waktunya ya tinggal scheduling. Nah, tadi kamu bilang kalau misalkan 2 pilihan kan, misalkan hari biasa di sore hari atau malam hari, atau di weekend Jumat Sabtu gitu kan. Nah, kalau misalkan Jumat Sabtu kira-kira kamu bisa nggak? Karena kan Sabtu kamu masih masuk setengah hari. Iya. Bisa nggak itu kalau misalkan Sabtu di scheduling, misalkan kamu minta permohonan ke perusahaan untuk Sabtu nggak masuk karena ada alasan perkuliahan, kira-kira itu bisa nggak Pak? Kalau itu kayaknya belum tahu deh. Belum tahu ya. Tapi kalau Sabtu itu geser ke Minggu nggak bisa ya? Nggak ada. Minggu biasanya ada. Kalau di kampus saya ada, tapi itu hanya kelas-kelas tambahan. Oh, kelas tambahan. Kelas untuk tambahan materi aja. Tapi kalau yang pokoknya biasanya di Jumat dan Sabtunya itu. Tapi Sabtunya itu full gitu. Nah, cuman kan ya nanti setiap kampus sekali lagi berbeda. Kamu mungkin bisa cari referensi kampus lain gitu yang sesuai schedule kamu. Tapi saran saya sih mungkin ambil kelas sore ya. Kelas sore bisa bisa masuk lah waktunya gitu. Terus kenapa kemarin dari awal kamu nggak langsung kuliah dari lulus SMA? Karena kan ya belum kepikiran sampai situ sih, baru terbuka sekarang aja. Pikirannya terbuka. Iya. Ternyata dunia rasain kerja itu susah. Apa pengalaman kerja yang menurut kamu jadi mengambil pilihan kamu untuk kuliah lagi? Pengalaman kerjanya? Iya, maksudnya apa dasar kamu setelah kamu merasakan dunia kerja, kok tiba-tiba kamu kepikiran untuk kuliah? Karena kalau kita kan kerjanya kan di bagian operator ya, itu kan berdiri terus gitu. Saya pengen kerja yang di belakang meja. Iya, belakang meja, balik layar gitu.
yang menurut kamu itu lebih asik, lebih enjoy gitu. Iya. Tapi kan untuk menuju itu perjuangannya panjang. Iya. Kamu misalkan kuliah SMA aja kamu perlu 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya, perlu 4 tahun. Siap. Siap. Berarti clear dong, gak ada masalah. Terus masalahnya apa? Jadi Gilang semester tahun depan udah bisa lanjut kuliah dong kan? Perkuliahan itu kalau nggak salah dibuka dari bulan pendaftaran ya, maksud saya dari bulan sekitar Agustusan, Juli Agustus lah pendaftaran dibuka. Ada rencana untuk daftar nggak? Ada, tapi nah itu yang saya bingung. Kenapa bingung? Masalah biaya kan karena saya nggak tahu detailnya sama sekali. Kalau detailnya kan kamu bisa browsing nanti misalkan di Google atau apa. Terus apa lagi yang jadi ragu? Emang gaji kamu berapa? Gaji saya UMP. UMP Jakarta. Iya, UMP Jakarta. Terus yang kamu galauin apa? Maksudnya yang kamu pikirin sampai harus datang ke sini konsultasi apa? Toh kamu udah punya gaji UMP, terus kamu punya niatan kuliah, kamu udah tahu nih sekarang arah kamu mau kemana, maksudnya ambil jurusannya. Terus apa yang membuat keresahan kamu masih galau gitu? Karena jujur sih gaji saya kan dibagi beberapa titik lah, misalkan kayak ke orang tua saya, keluarga, terus rumah. Ya kalau menurut saya sih nggak cukup buat biaya itu. Oh, kamu khawatirnya iya, gaji kamu tuh nggak cukup untuk biaya kuliah gitu. Memang rumah masih ikut orang tua atau ngontrak sendiri? Saya ikut tapi kita ngontrak. Oh, ikut orang tua tapi orang tua ngontrak. Iya, betul. Terus biaya apa itu tadi buat makan? Emang semua dari kamu? Enggak juga. Dari Kalau ayah ada kan? iya. Ayah kamu bantu juga kan? Betul. Terus, untuk adik sekolah bantu? Iya. Sebenarnya, maksud saya selama ini nih, selama 5 bulan terakhir setelah kamu kerja di sini, kegiatan kamu misalkan setelah pulang kerja jam 3 sore tadi itu ngapain? Biasanya sih saya ada orang tetangga saya gitu kan, entah HP-nya rusak atau gimana, dia datang ke saya gitu. Oh, kamu bisa benerin HP juga? Iya, bisa. Terus? Tapi cuma ganti layar gitu doang. Dan itu ada fee-nya? Ada. Lumayan? Alhamdulillah lumayan. Kamu, maaf, ada hal lain nggak? Contoh, ABG sekarang kan misalkan, maaf ya, kamu suka nongkrong nggak? Kalau nongkrong sih enggak. Misalkan terus ngerokok nggak? Rokok enggak? Enggak juga. Iya. Ya, sebenarnya lingkungan kamu baik lah. Terus apa yang harus ditakutin? Maksudnya apa yang harus ditakutin kalau kamu harus kuliah? Kalau biaya nih, selama kamu kerja, terus kamu bantu orang tua, misalkan untuk makan, untuk biaya rumah dan semuanya, ada nggak sisa dari hasil itu? Maksudnya dari gaji kamu tuh ada nggak sisa yang bisa kamu tabung? Kadang selama 5 bulan terakhir. Selama 5 bulan terakhir ini saya malah belum bisa nabung sama sekali. Baru habis semuanya. Iya. Jadi itu yang menjadi keresahan kamu. Kalau misalkan kamu maksain kuliah, kira-kira bisa atau enggak? Iya gitu. Sebenarnya banyak alternatif sih bilangnya. Maksudnya tadi kamu bilang kamu bisa benerin HP kan? Kamu bisa cari uang di luar pekerjaan kamu yang pertama. Nah sebenarnya tinggal bagaimana kamu memanajemen keuangan kamu sih. Nah, saya rasa yang terbaik adalah yang tahap awal kamu lakuin, komunikasikan ini dulu kepada kedua orang tua. Artinya ketika kamu udah berkomunikasi sama orang tua, berdiskusi bahwa kamu punya niatan untuk kuliah, saya yakin orang tua akan mendukung. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita harus komunikasi ke orang tua? Pertama, kita minta doa restunya, dukungannya. Kedua, supaya orang tua tahu bahwa oh iya, kamu punya tujuan lain, kamu punya alokasi anggaran lain untuk biaya kuliah. Jadi nanti uang kamu, meskipun mungkin orang tua belum bisa bantu, tapi paling enggak orang tua tidak akan merepotkan kamu seperti sekarang. Bukan merepotkan, artinya minta bantuan kamu seperti sekarang. Nah, jadi orang tua bisa ada skala prioritas lah, maksudnya oke lah, misalkan nanti kalau kamu gajian, kamu tabunglah 500 atau 700 untuk nyicil biaya kuliah masuk kamu. Kan masih ada sekitar 5 bulan, 6 bulan lagi nih sampai pendaftaran. Nah, terus yang keduanya, nanti kan kamu bisa nih setelah diskusi sama orang tua, minta restu dan semuanya, ada skala prioritas yang tadi saya bilang. Misalkan setiap bulan kamu tabung berapa, saya yakin orang tua kamu akan support dan mendukung. Terus di sisi lain, karena kan kuliah itu nggak cuma sebatas kamu bayar uang perkuliahan, tapi kamu perlu untuk buku, kamu untuk biaya transportasi nanti jalan ke kampus dan semuanya. Nah inilah kamu mungkin bisa memanfaatkan keahlian kamu tadi. Misalkan yang tadinya kamu cuma seputaran tetangga, mungkin kamu bisa tuh mulai ngomong ke teman-teman yang lain bahwa gue terima servis handphone loh, atau saya terima servis handphone loh gitu. Nanti kan dari situ kamu makin banyak tuh
orang-orang yang mau servis handphone. Nah dari situ kamu bisa sisihin tuh sebagian sambil kamu ngembangin kemampuan kamu di bidang handphone tadi. Nah menurut saya cocok sekali ketika itu semua udah terjadi. Jadi uang tabungan yang dari gaji bisa kamu sisihkan sebagian untuk biaya kuliah, uang anggaplah sambilan atau usaha lain di luar pekerjaan, kamu bisa pakai untuk untuk mungkin biaya transportasi kamu, beli buku, atau misalnya menunjang tugas kamu. Jadi menurut saya nggak perlu ada yang ditakutkan untuk hal ini karena kamu sudah bekerja gitu. Dan saya yakin orang tua akan sangat memahami dan pasti akan mendukung. Itu sih kalau saran dari saya. Ya. Tapi mau nanya, kalau biaya transportasi itu biasanya berapa ya? Biaya transportasi kan relatif, kamu kan tinggal pilih kamu kampus yang mana kan. Kalau misalkan kampusnya kamu masih di daerah Jakarta, kamu kan ada motor nggak? Kamu ada kan? Ada motor. Nah, kalau ada motor bensin cukup lah, tapi kan untuk biaya-biaya penunjang lainnya gitu. Artinya ketika memang uang kamu dari sisihan itu udah terkumpul misalkan dan sisa untuk biaya transportasi, untuk akomodasi dan semuanya kan bisa kamu alihin ke biaya untuk biaya kampus, atau nanti masih ada sisa lagi kamu bisa bantu untuk orang tua. Tapi intinya menurut saya poin utama di sini kamu harus mau kerja keras. Jadi bukan sekedar semata-mata pengen kuliah terus pengen dapat pendidikan yang lebih baik, pengen dapat keterampilan atau ilmu yang lebih baik agar bekerja lebih baik, tapi itu kan butuh proses itu. Tapi yang utamanya itu kamu punya motivasi dulu yang kuat bahwa kamu mau berjuang, karena kan perjuangan ini kamu lewatin sendiri loh. Dari kamu harus belajar kuliah sendiri, biaya sendiri, kamu harus atur kamu sendiri. Ya pokoknya semua kemandirian itu ada di kamu. Makanya kira-kira menurut kamu sendiri, kamu siap nggak dengan segala proses itu tadi? Siap nggak siap, karena demi perubahan saya harus siap. Nah, ini yang keren. Jadi menurut saya kamu nggak perlu ragu lagi. Misalnya ketakutan biaya atau dengan keadaan keluarga, finansial keluarga, kamu nggak perlu takut. Percaya di bahwa setiap keinginan Allah itu selalu memberikan seiring sejalan. Artinya setiap kamu punya keinginan asal itu baik, pasti Allah akan disertakan dengan kemudahan-kemudahan lain. Contoh tadi misalkan mungkin servis HP ya, saya mau tanya, selama ini 1 minggu kamu dapat berapa dari tetangga kamu? Berapa pasien lah istilahnya? Biasanya sih nggak banyak, paling 3. Nah, mungkin nanti setelah kamu kuliah, ya lagi rezeki dari Allah, karena tahu kebutuhan kamu, mungkin nggak hanya 3, tapi bisa 4, bisa 5, atau mungkin bisa 10 gitu loh. At least sambil kamu ngembangin semuanya, saya yakin semuanya akan sering sejalan. Yang terpenting kamu perlu keseriusan, perlu tanggung jawab, perlu ketekunan, karena kan proses kuliah itu panjang, terus biaya kuliah yang diambil juga nggak sedikit. Tapi kamu nggak perlu takut, karena semuanya selama kamu mau berusaha, saya yakin ada jalannya. Gitu. Meski. Iya, terima kasih Bang. Gimana? Apakah cukup untuk konseling hari ini atau mau dilanjutin lagi? Saya mau cuma minta rekomendasi universitas itu di Jakarta mungkin yang Mas tahu. Iya. Kalau di setahu saya yang biayanya cukup murah itu ada di Unindra. Kayaknya dia juga ada jurusan informatikanya atau teknik komputernya ada. Mungkin kamu bisa mencoba cari referensi tentang Unindra, karena kan Unindra itu kalau yang reguler sore itu kan memang sore, atau kalau misalkan Sabtu Minggu weekend gitu loh. Gitu sih kalau misalkan kamu mau coba, ada satu di Unindra, atau yang saya tahu juga BSI juga ada. BSI kampusnya banyak di mana-mana. Atau UPN Pamulang. Tapi rumah kamu di mana nih? Kan kalau tanya kampus kan cari yang lebih simpel biar nggak terlalu jauh akomodasinya. Ya, rumah saya di Jakarta Utara sih, Marunda baru. Masih kejar lah ya. Kalau misalkan andai kamu mau di Unindra atau di BSI banyak tuh, ada di Matraman, di mana. Kalau di Unindra kan ada di Jalan Gedong, Pasar Baruan, misalnya Condet. Saya rasa sih masih kekejar lah. Ya itu tadi, yang penting kamu mau serius, kamu mau capek kan lumayan ya jaraknya dari sana. Jauh banget soalnya jaraknya. Lumayan lah jaraknya, tapi saya yakin sih kalau kantor di mana? Kantor di itu Tanjung Priok. Iya, yang dekat laut itu. Berarti nggak apa-apa sih kalau kamu bisa pulang ke rumah dulu langsung jalan ke sana. Ya paling nggak sampai 1 jam sih jalan ke sana. Kalau misalkan kamu mau ambil di Unindra, bukan saya karena saya orang Unindra, tapi kan kamu tanya tadi kan, maksudnya referensi kampusnya.
kalau yang saya pelajari sih, yang saya pernah sebelum saya kuliah kan saya coba lihat nih beberapa kampus Unindra itu murah sih, murah. Jadi kejangkau lah SPP-nya dan semuanya. Tapi buat akreditasi gitu kan, kayak dia kan biasanya universitas itu kan ada akreditasinya. Nah, dia B kalau nggak salah. Oh B. Informatikanya ya. Berarti bagus cukup, ya? Cukup lah untuk sekolah swasta gitu. Ya kalau mungkin kalau dibanding dengan sekolah-sekolah kampus-kampus lain yang lebih punya nama, ya sekali lagi saya nggak tahu juga ya. Tapi kan di sini kan nggak cuma sekedar nama, tapi kan kita mencari ilmu, mencari kemampuan. Nah dari selain itu juga kita mencari relasi dari kampus. Iya, mudah-mudahan saya rasa sih kampus itu tidak selalu menjamin hasil dari sebuah pendidikan, tapi lebih kepada produktivitas kita sendiri. Kalau kita bisa lebih produktif, kita inisiatif, kita mau terus belajar mengembangkan potensi dalam diri, saya yakin kemampuan itu bisa kamu dapat. Toh kalau yang saya lihat kayak kalau bukan saya lagi kuasa kembali kampus Unindra itu kampusnya bagus kok, dosen-dosennya cukup menurut saya keren. Cara mereka menyampaikan yang saya alami, yang saya rasakan juga asik dan kena lah penyampaiannya. Jadi saya yakin sih, saya lagi bukan saya promosi, tapi kalau kamu mau di Unindra cukup recommended lah untuk kamu ambil gitu. Baik, cukup ya? Iya, oke. Semangat ya Mas Gilang, mudah-mudahan tahun depan bisa kuliah, mudah-mudahan juga dilancarkan semuanya, pekerjaan dan semuanya, sukses untuk cita-citanya ya. Iya, terima kasih.